Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Dermawan dengan NIM 171420166. Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menyampaikan skripsi saya yang berjudul Analisis Sentimen Komentar Kinerja Kegiatan Kepala Daerah Kota Lubuk Linggau. Di sini saya menggunakan metode Naive Bayes. Yang pertama itu pendahuluan. Terus lanjut langsung nanti ada tinjauan pustaka. Selanjutnya metodologi penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah terlihat dari semua aspek kehidupan sosial di masyarakat bahwa teknologi komunikasi saat ini berkembang dari hari ke hari. Teknologi komunikasi memainkan peran yang penting dalam tatanan sosial dan budaya karena membawa perubahan yang signifikan dari media cetak ke media elektronik, dan itu akan semakin membuat banyak sekali data yang sangat besar dan kompleks. Oleh karena itu, tidak mungkin menggunakan alat manajemen basis data konvensional untuk pengolahan data, dan untuk itu perlu menggunakan metode yang tepat untuk pengelolaannya. Adapun rumusan masalah, bagaimana melakukan klasifikasi informasi positif dan negatif pada kegiatan kepala daerah Kota Lubuk Linggau, dan juga bagaimana melakukan analisis sentimen informasi pada data komentar Facebook Kota Lubuk Linggau menggunakan metode Naive Bayes. Adapun batasan masalahnya ialah penelitian ini hanya berfokus pada mengklasifikasi teks informasi kegiatan kepala daerah dengan baik terhadap sentimen positif dan negatif. Data yang diambil adalah data primer dari Facebook Diskominfo Lubuk Linggau dan data sekunder dari kantor Diskominfo Lubuk Linggau. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan klasifikasi informasi kegiatan yang dilakukan kepala daerah Kota Lubuk Linggau, dan juga menghasilkan perangkat lunak yang dapat memperoleh akurasi dengan metode Naive Bayes pada sentimen analisis dari komentar masyarakat. Manfaatnya ialah mendapatkan akurasi dari komentar masyarakat pada kegiatan kepala daerah berupa komentar positif dan negatif, dan juga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian lain terkait dengan klasifikasi komentar positif dan negatif pada media sosial Facebook. Adapun tinjauan pustakanya di sini ada analisis sentimen, ada text processing, Naive Bayes, conversion metric, website dan Facebook. Metodologi penelitian. Tahapan awal ialah melakukan studi literatur untuk penelitian yang akan dilakukan. Kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penguji dengan metode Naive Bayes. Dilanjutkan dengan melakukan praproses seperti case folding, tokenisasi, dan stemming untuk dipakai sebagai acuan pada metode Naive Bayes. Melakukan testing pada program dan menganalisis hasil yang didapatkan dan menghitung akurasi, precision, recall, serta F-measure dengan metode conversion matrix untuk akhirnya menarik kesimpulan penelitian. Ini saya akan menjelaskan tentang praprosesnya tadi, yaitu case folding itu mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Remove mention, menghilangkan tanda baca atau simbol yang ada di dalam dataset. Remove number, menghilangkan angka yang ada di dataset. Stop word removal, penghapusan kata-kata yang termasuk dalam stop list. Tokenisasi, pemecahan kalimat menjadi token atau kata tunggal. Stemming, mencari akar kata dari token atau kata tunggal tersebut. Nah, di sini setelah itu kita menggunakan metode Naive Bayes untuk menghitungnya. Metode Naive Bayes dilakukan dengan data tes yang telah kita siapkan tadi. Perhitungan Naive Bayes mempunyai dua kelas, yaitu perhitungan kelas prior probability dan kelas conditional probability. Setelah mendapatkan hasil dari dua tersebut, untuk mengetahui hasil klasifikasi positif dan negatif dilakukan perhitungan prior probability dengan condition probability, yaitu dengan perhitungan prior probability jumlah data dibagi dengan jumlah total seluruh data. Perhitungan kelas condition probability yaitu jumlah kata pada kelas ditambah 1 dibagi jumlah seluruh data pada kelas ditambah jumlah seluruh kata.
Selanjutnya, perhitungan probability dan condition probability ialah hasil dari prior probability dikali dengan hasil dari condition probability. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan hasil dari metode naive Bayes. Kita menggunakan metode confidence metric, adalah metode yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja algoritma klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi yang dilakukan oleh sistem terhadap evaluasi ini untuk mengetahui tingkat akurasi hasil pengguna algoritma klasifikasi pada data uji. Dengan menggunakan rumus precision, recall, measure, dan akurasi. Berikut hasil dan pembahasan. Melakukan hasil dan pembahasan pertama ialah melakukan pra-proses dataset di proses di scaffolding, selanjutnya di remove function, selanjutnya remove number, stop word removal, selanjutnya tokenisasi, kita pecah jadi satu persatu, selanjutnya di stemming kita cari kata tersebut bermakna negatif atau positif. Ikut juga contoh dalam proses perhitungan naive Bayes dari data yang saya coba. Nah, berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa hasil klasifikasi pada komentar "Alhamdulillah sudah kewajiban Bapak dalam menunjukkan ketentraman dan ketertiban masyarakat" menunjukkan bahwa komentar tersebut adalah positif karena hasil nilai positif lebih besar dari kelas hasil nilai negatif dengan menggunakan metode naive Bayes tadi. Kesimpulan dari saya adalah hasil akurasi yang didapat dari penelitian ini sebesar 83% dan dataset berjumlah 150 komentar baik positif dan negatif. 2. Hasil dari klasifikasi komentar masyarakat masih terdapat kesalahan pada predik, yaitu memiliki 5 kesalahan dengan metode naive Bayes dan data aktual aksinya. Juga yang ketiga, hasil pada klasifikasi komentar masyarakat yang bermakna positif pada saat dilakukan metode naive Bayes terdapat komentar yang terduga positif ternyata bermakna negatif. Saran saya, dengan menggunakan data yang lebih banyak akan menghasilkan data yang lebih aktual, mendapatkan akurasi yang lebih besar. Juga untuk penelitian ini lebih baik menggunakan data Twitter aja karena lebih mudah dalam penggunaan datanya. Juga selalu mengecek kevalidasian sumber data yang diambil untuk analisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.